Episode 3. Pildo dan lainnya kaget melihat kemampuan Hyejin. Mango akhirnya tertangkap. Pildo langsung bertanya di mana narkoba yang disembunyikan Mango, dan tentu saja Mango tidak memberitahunya. Hyejin melihat bartender bersikap aneh dan akhirnya Hyejin mendekati bartender itu dan berhasil menemukan narkoba yang disembunyikan Mango di sebuah botol. Mango akhirnya ditangkap. Mango ditanya siapa yang memberikan narkoba itu, namun Mango tidak menjawabnya. Karena yang memberikan itu adalah orang yang sangat kejam, dan ternyata orang itu adalah Gang Jae. Setelah itu, Hyejin membuka berkas kasus ayahnya. Di sana terdapat CCTV dan kronologi kejadian. Dan pada saat hari kejadian, Cha Giho dan Kopral Kim Tak sedang dalam operasi penangkapan Bae Jungo. Esok harinya, target selanjutnya dari Satres Narkoba mulai bergerak. Semua anggota Satres berkumpul untuk melakukan operasi besar-besaran. Semua ponsel dikumpulkan. Cha Gi-ho pun akhirnya menunjukkan target yang akan mereka tangkap. Dan ternyata dia adalah Choi Mujin. Hyejin sangat kaget. Dia tidak tahu tentang operasi ini dan tidak bisa memberitahu Choi Mujin karena HP-nya dikumpulkan. Cha Gi-ho sudah mengetahui pergerakan Choi Mujin. Choi Mujin sedang bergerak ke pabrik Bae Jungo, sekarang dia mengambil alih pabrik narkoba itu, tim 1 dan 2 akan masuk bersama Satres Narkoba dan sisanya akan mengawasi, seluruh tim berangkat. Masing-masing orang memasang kamera di tubuhnya, mereka harus menangkap Choi Mujin dan mendapatkan buktinya. Hyejin semakin panik. Choi Mujin dan anak buahnya mulai berangkat menuju pabrik. Choi Mujin datang untuk mengecek keseluruhan pabrik. Semua tim bersiap memasuki pabrik, Hyejin pun mengikuti mereka karena operasi ini terekam oleh kamera. Hyejin berpisah dengan tim Pildo, mereka mulai menyusup ke dalam pabrik. Mereka menyuruh pegawai yang ada di sana untuk tenang dan diam. Hyejin akhirnya melihat Choi Mujin yang berada di tempat peracikan narkoba. Pildo terlibat perkelahian dengan pegawai di sana dan membuat kameranya rusak. Pildo berhasil selamat dan masuk ke ruangan di mana Choi Mujin berada. Hyejin melihatnya. Pildo berhasil bertemu dengan Choi Mujin. Namun tiba-tiba ada suara tembakan dan membuat lampu mati, para pegawai akhirnya membakar tempat itu. Hyejin datang, Choi Mujin melihat Hyejin. Hyejin mengarahkan pistolnya ke Pildo, dan Choi Mujin akhirnya berhasil meloloskan diri. Semua tim masuk ke pabrik dan memotret pabrik untuk dijadikan barang bukti. Dan tiba-tiba salah satu petugas menemukan sebuah pistol dan pistol itu adalah pistol yang digunakan untuk membunuh ayah Hyejin. Rupanya Hyejin sengaja menaruh pistol itu di sana. Choi Mujin sangat kesal, kenapa dia bisa tertangkap. Choi Mujin menyuruh Taejo untuk mencari informasi dari mana Satres mendapatkan info tentang dirinya. Esoknya Pildo memberitahu kepada Hyejin siapa saja target mereka. Di sana dia menjelaskan bahwa Choi Mujin sudah menjadi buronannya sejak lama atas kasus narkoba dan pembunuhan. Di sana Pildo juga menjelaskan tentang kasus ayah Hyejin. Hyejin bertanya siapa pembunuh dari Donghon, namun Pildo menjawab belum tertangkap. Setelah itu Hyejin minum-minum bersama Pildo dan lainnya. Di sana Hyejin bertanya kenapa Cha Gi-ho sangat ingin menangkap Choi Mujin, namun Pildo hanya menjawab karena Choi Mujin adalah bandar narkoba terbesar. Namun detektif Na mengatakan bahwa Cha Gi-ho mengejar Choi Mujin sejak tahun 2004, di mana anggota baru Satres Narkoba mati di tangan Choi Mujin. Hyejin akhirnya menelpon Choi Mujin dan menjelaskan semuanya. Hyejin memberitahu bahwa ada kamera tersembunyi yang terpasang di kantong Dongcheon, yang berarti ada pengkhianat di organisasi Dongcheon. Selain itu Hyejin sengaja menaruh pistol miliknya di sana supaya kebenaran segera terungkap. Choi Mujin akhirnya mencari kamera tersembunyi yang terpasang di kantornya, dan mengambil semua kamera itu, tim Satras Narkoba mengetahuinya. Di sisi lain Cha Gi-ho membawa pistolnya ke badan forensik untuk diselidiki. Hyejin mengikuti Cha Gi-ho dan melihat Cha Gi-ho menyerahkan pistol itu kepada petugas forensik. Di sisi lain, Gang Tae dan gengnya datang ke pusat olahraga Dongcheon.
Taejo ada di sana. Geng Gantae langsung membantai semua orang yang ada di sana secara brutal dan kejam. Gantae membunuh orang-orang yang ada di sana dengan sangat kejam. Gantae akhirnya berhadapan dengan Taejo, dan Gantae menebas tangan Taejo secara brutal. Hyejin dan para polisi serta tim medis datang ke pusat olahraga Dongcheon. Namun semua orang yang masih selamat tidak mau berbicara dan memberitahu siapa yang sudah melakukan ini, karena jika memberitahukan siapa tersangka dari semua ini, pasti akan berbalik membahayakan mereka. Episode 3 selesai.